Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan YouTuber Pemula. Kali ini kita membahas mengenai ada pertanyaan dari salah satu subscriber atau salah satu YouTuber yang komen yang bertanya. Pertanyaannya, Om, kalau subscriber tiba-tiba hilang itu kenapa ya? Salam YouTuber Pemula Om. Oke, ini makasih, alhamdulillah telah bertanya. Yang saya tahu ini mungkin juga bisa dicek-cek di video lainnya teman, karena banyak juga yang bisa menjelaskan. Yang pertama, ada yang dulu kita subscribe kita kemudian unsubscribe ya. Kadang-kadang kita mensubscribe sesuatu dan YouTube itu muncul terus di depan kita dan kita merasa memang belum seirama dengan kita, maka kita unsubscribe. Itu sering terjadi. Yang kedua, bisa juga kalau penonton kita nonton di bawah 3 menit dan subscribe. Itu yang saya pelajari dari teman-teman senior. Kalaupun kita berkomen dan nonton video YouTuber lainnya, kita nonton dan kemudian di atas 3 menit kemudian komennya tanpa minta di subscribe, ya insya Allah itu dianggap subscribe. Jadi kedua tadi bisa juga kalau penonton kita nonton di bawah 3 menit dan subscribe, kadang dianggap spam. Jadi robotnya YouTube otomatis unsubscribe subscriber kita tadi. Jadi di video-video lainnya saya juga telah membahas mengenai algoritma yang saya jelaskan seperti mudahnya, seperti robotnya si YouTube ini mengecek itu. Dan pastilah dibuat program untuk mengecek hal-hal yang mereka anggap yang tidak sesuai dengan aturan komunitas YouTube. Nah, itu pentingnya kita mengetahui aturan komunitas YouTube. Oke guys, itu yang kedua. Yang ketiga, YouTuber lainnya komen ke video kita dengan komen copy paste. Jadi kata-katanya sama. Saya pernah melihat itu juga di komunitasnya mancing. Ada satu YouTuber, dia menurut saya copy paste komennya selalu sama dari video satu ke video lainnya yang dia tonton, komennya sama. Jadi ABC, komen berikutnya ABC lagi. Jadi itu dianggap copy paste. Memang awalnya setelah kita komen itu, kita subscribe, dihitung memang sama YouTube. Tapi setelah dicek review sama YouTube mungkin di sore hari atau pagi hari, maka itu dianggap spam, turun lagi subscriber kita. Jadi yang ketiga tadi, YouTuber lainnya komen ke video kita dengan komen copy paste yang sama di video tempat lain, kemudian subscribe. Ketika dicek robot algoritma YouTube pada hari pagi atau sore hari dianggap spam, maka otomatis di unsubscribe sama si robot ini. Juga bisa penyebabnya guys, mudah-mudahan itu jelas. Kemudian yang keempat, si robot algoritma YouTube menganggap kita mencoba untuk saling subscribe. Nah, ini memang salah satu dosa yang saya pernah baca, hal-hal dosa istilah yang saya pakai supaya kita tidak melakukannya, yaitu untuk saling subs. Memang tantangannya besar, tergoda kita bisa, karena sekarang jadi YouTuber itu tidak mudah. Udah banyak jadi YouTuber dan juga aturan sudah mulai banyak. Dan juga ya komunitas YouTube itu dibuat juga karena banyak hal-hal yang YouTuber yang tidak honest, yang tidak jujur. Jadi mereka mau membuat aturan supaya aturan semua adil untuk kita. Memang sebenarnya YouTube sangat fair sih. Menurut saya sih, saya juga pernah diblokir sama YouTube, pengalaman udah sampai 1000 subscriber. Mungkin ada kesalahan saya, dan saya belajar bagaimana untuk menjadi YouTuber yang ya istilahnya YouTuber anak soleh, yang mengerjakan hal yang diwajibkan sama komunitas YouTube.
Oke, tadi kita jadi si robot algoritma YouTube menganggap nomor 4 tadi kita mencoba untuk saling subscribe, dan ini memang banyak juga channel yang fokus kegiatan tersebut. Ya, saya cek dulu waktu di Time TV yang diblokir itu, saya mencoba, memang fluktuasinya sangat banyak sekali. Pagi-pagi kita menambah subscriber 10, sorenya hilang 7 apa sekalian, kadang-kadang hilang lebih dari 10. Itu hal yang wajar kalau si robot mengecek itu. Tadi yang keempat, siaran YouTube, karena kegiatan kita masuk ke YouTube itu, kita komen ke YouTube itu, dan kemudian kita juga mencoba komen ke teman-teman yang berkomen di YouTube yang saling subscribe itu, maka si robot pasti tahu. Karena robot itu intelijen, apa tuh istilahnya, artificial intelligence, jadi programming yang mengecek kata-kata yang sama, mengecek sistem. Jadi kalau Anda berkomen A, maka dianggap Anda spam. Nah, itu sistem programmingnya mereka betul-betul sangat pintar, si artificial intelligence-nya atau robotnya si YouTube ini. Maka ketika kita melakukan hal-hal seperti tadi, berkomen dengan minta di subscribe, maka si algoritma YouTube robotnya tahu dan unsubscribe yang sudah di subscribe dengan channel kita. Jadi itu maka terjadi fluktuasi turun naiknya subscriber. Kadang-kadang walaupun kita sudah berkomen dengan baik dan benar, atau dengan tidak menunjukkan untuk niat minta subscribe, itu pun dianggap sama robotnya YouTube spam juga. Itu hal terjadi di saya pun masih sering terjadi. Kadang-kadang sudah kita berkomen, kemudian naik ke 315, soalnya turun lagi ke 309. Nah, itu kita mesti sabar. Kadang-kadang saya juga tetap nonton video dan komen, tidak terlalu fokus untuk jumlah subscriber, tetap komen, nonton dan komen yang baik. Ya, ikhlas saja kalau ada yang subscribe balik atau kemudian tidak subscribe, tidak apa-apa. Yang penting kita telah berikhtiar. Oke, penyebab kelima kenapa tiba-tiba hilang itu subscribernya. Ada juga channel yang diblokir karena melanggar aturan komunikasi komunitas YouTuber. Jadi intinya kalau kita nonton dan komen klien, komen biasa saja dan tidak minta. Oh ya, ini tadi yang kelima, yang terakhir, ada juga channel yang diblokir karena melanggar aturan komunitas YouTuber. Nah, itu saya alami. Jadi dulu mungkin saya subscribe ke orang lain, itu karena diblokir kan langsung di delete semua itu channel itu, dan itu dihitung sebagai juga menyebabkan pengurangan dari jumlah subscriber kita. Jadi intinya dari pertanyaan ini, ya makasih sudah bertanya juga, saya jadi mengingat dengan ilmu yang ada. Kalau kita nonton dan komen ke lain, komen biasa saja dan tidak minta dan mengemis untuk di subscribe. Kemudian juga di video-video saya lainnya saya membahas dosa-dosa YouTuber bisa membuat channel kita turun subscribernya dan diblokir. Jadi guys, memang saya menganggap kita YouTuber yang telat mulainya, tapi tidak apa-apa, kita tetap ikhtiar. Karena teman-teman seperti Ahad Halilintar mulai YouTube-nya kan awal-awal di 2015, 2011, jadi mereka lebih awal, belum banyak YouTuber, belum banyak saingan. Kita sekarang banyak sekali saingan, dan juga banyak perusahaan yang sudah masuk ke YouTube ini. Jadi kita harus tetap ikhtiar dan konsisten saja untuk memajukan channel kita. Demikian guys, tolong tonton video-video lainnya biar lebih jelas, dan kita saling menambah ilmu dan juga mencapai sukses di YouTube ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't forget like, subscribe, and comment.